hingga hari ini masih terjebak dalam penjara model baru. Penjara model baru, kita terpenjarakan oleh corona COVID-19 yang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan asal mulanya hingga kini belum jelas asal usulnya. Tapi efek yang ditimbulkan sudah sedemikian parah. Sekolah dan perguruan tinggi hari ini benar-benar dikunci dan digembok. Rumah ibadah dibatasi. Hari raya Idul Fitri seolah-olah dibuat tidak nyaman dengan pembatasan mudik untuk bersilaturahmi kepada orang-orang yang dicintai. Tapi orang asing dengan leluasa bisa masuk melalui darat, laut dan udara. Wibawa keimigrasian kita teruji. Pertahanan dan ketahanan negara kita akan terancam jebol. Pengadaan dan proses vaksinasi tahap pertama dan kedua telah dilakukan dengan biaya 95,6 triliun. Umat Islam hari ini benar-benar seperti musafir yang berdiri di persimpangan jalan, tak tahu kemana harus melangkah. Bahkan Arab Saudi sampai hari ini, entah dengan pertimbangan pandemi atau karena tekanan konspirasi asing, masih memberlakukan lockdown dan masih menutup Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Akibatnya 231.000 jamaah haji tidak bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Kali 2 tahun berarti 462.000 jamaah haji yang harus batal menunaikan rukun Islam yang kelima. Ini adalah tanda tanya besar. Kalau ini adalah pandemi, kita harus hadapi dengan protokol. Tapi kalau ini adalah konspirasi, jelas umat Islam telah kalah total. Kita bergembira karena Ramadan telah memberi pencerahan kepada hati batin kita, yang senantiasa mengajak kita dalam suasana persaudaraan, dalam rangkaian peribadatan berupa buka puasa bersama, sholat tarawih bersama. Juga pada saudara kita yang diberikan kemampuan harta, dengan begitu ikhlas dan ringan telah membantu saudara kita yang kurang mampu, yang diwujudkan dalam bentuk zakat mal, zakat fitrah, infak dan sedekah, dengan harapan pahala dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama, hati kita tak kuasa menahan haru, sebab bulan yang mulia penuh rahmat benar-benar berlalu. Pada saat ini kita kehilangan Ramadan. Ramadan telah meninggalkan kita. Masih segar dalam memori kita saat-saat penuh hikmah ketika berkumpul bersama keluarga, bangun di waktu sahur untuk meraih keberkahan. Saat kita berpetualang menahan lapar dan dahaga, saat kita berbuka puasa, saat kita berjalan beriringan menuju masjid untuk sholat tarawih, saat malam kita beribadah, bersimpu di hadapan Ilahi Rabbi, memohon ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya beribadah, ada bisikan dari lubuk hati kita yang paling dalam. Ya Allah, kini Ramadanmu telah berakhir, kini Ramadanmu telah benar-benar berlalu. Ya Allah, mungkinkah kami masih akan berjumpa dengan bulan suci Ramadanmu 1 tahun yang akan datang? Masihkah kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan 1 tahun yang akan datang? Kaum muslimin rahimakumullah, sedemikianlah realita kehidupan yang sesungguhnya, bahwa waktu akan selalu berjalan, waktu akan selalu berjalan dan bergerak. Tak ada yang sanggup menahan laju pergerakan waktu. Bahkan ketika jarum jam tak lagi berdetak, jantung lagi tak lagi berdebar, waktu akan tetap berjalan, memaksakan kita sampai pada tahapan dan fase kehidupan selanjutnya. Masa depan adalah masa yang penuh dengan ketidakpastian. Yang pasti adalah bahwa waktu akan tetap berjalan, mengantarkan kita pada garis kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu hadirin, sudah saatnya kita menata kehidupan kita. Jadikan momentum indah Idul Fitri tahun ini sebagai jalan terbaik untuk kita kembali kepada fitrah kita yang sesungguhnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Rum, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Zalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas agama fitrah Allah
yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kaum muslimin rahimakumullah, kita menyadari bahwa tidak mudah menjalani hari-hari kita selama 1 bulan. 1 bulan penuh dalam keadaan lapar dan dahaga. Kita tidak makan bukan karena tak ada makanan dan terhidang. Kita tidak minum bukan karena tidak ada seteguk air yang disuguhkan. Namun semua itu kita jalani dengan hati yang ikhlas sebagai latihan dan petualangan spiritual, menempa hati, menahan hawa nafsu, mencari jati diri sebagai hamba Allah yang sesungguhnya. Dan akhirnya kita berhasil mencapai garis finish, berada di atas puncak pendakian kesabaran untuk meraih kemenangan, mendapatkan trofi spiritual yang sangat mahal, yaitu takwa. Sebagaimana tujuan akhir puasa Ramadan adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebagai isyarat kemenangan global dan paripurna, maka di hari yang cerah ini seluruh umat Islam di seantero dunia, di benua dan samudra, di 8 penjuru mata angin, di surau-surau, di masjid atau lapangan terbuka, kita bangkit bersama memandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suara kemuliaan itu bergemuruh, membahana memecah angkasa sampai ke langit biru. Hari ini kita terharu, bangga dan bahagia menyaksikan kaum muslimin yang datang mengagungkan asma Allah. Kita datang bersama keluarga, berbondong-bondong, memenuhi masjid atau lapangan, berbaris rapi, bersimpu penuh kerendahan hati. Realitas ini seolah-olah menunjukkan kepada kita bahwa inilah jati diri kita umat Islam yang sesungguhnya. Jati diri yang senantiasa menjaga kebersamaan, persaudaraan dan persatuan. Persepsi yang sama, berjalan beriringan, beribadah dengan bermunajat, berjamaah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin, sungguh sangat disayangkan sebab pemandangan seperti ini hanya bisa terlihat secara temporal dan sementara, karena hanya dapat kita saksikan ketika hari raya Idul Fitri saja. Sebab setelah itu kita akan kembali pada kesibukan dan kepentingan duniawi kita masing-masing, tenggelam dalam kelalaian, bahkan terjerembab dalam kenistaan akibat meninggalkan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Kaum muslimin rahimakumullah, gemuruh takbir, di balik gemuruh takbir, di balik kegembiraan, di balik meriahnya perayaan Idul Fitri, kita pun tidak boleh lalai dan melupakan realitas umat Islam yang saat ini sementara terpuruk, berada pada titik nadir. Kita berada dalam kegersangan jiwa, mengalami krisis kepribadian sebagai seorang muslim. Kita kehilangan jati diri sebagai seorang muslim. Kita kehilangan kebersamaan dan persatuan sebagai umat. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena kita telah terlalu jauh meninggalkan amanah dan perintah Allah Subhanahu wa taala, serta mengabaikan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita justru terjebak pada kehidupan pragmatis, individualis dan materialistis. Kita telah menipu diri sendiri, memburu kenikmatan dunia yang bersifat sesaat, panah dan melelahkan. Lalu apa yang menghalangi kita untuk menunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya? Maka jawabannya tidak ada selain rasa malas dan enggan serta kungkungan hawa nafsu yang memenjarakan semangat keberagamaan kita selama ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika umat Islam sedang melaksanakan sholat tarawih tepat pada malam 26 Ramadan tahun ini, tentara Zionis Israel laknatullah masuk ke dalam Masjidil Aqsa untuk mengusir dan menyekatkan umat Islam. 1407 orang menjadi korban dalam tragedi yang sadis itu. Demikianlah realitasnya. Umat Islam hari ini belum mampu menunjukkan eksistensinya dan jati dirinya sebagai bangsa yang bermartabat. Sebuah analisa pengamat dunia Islam
Dr. Ismail Raji Al-Furuqi memberikan pandangan bahwa sejak memasuki abad ke-19 sampai abad ke-20 tidak ada bangsa yang mengalami kekalahan dan keterpurukan seperti yang dialami oleh negara-negara Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa suatu hari Rasulullah SAW pernah mengumpulkan sahabat dan memberikan peringatan. Seraya beliau bersabda, "Yusiku an tada' alaikumul umamu kama tada' al-aqalatu ala qas'atiha." Wahai umatku sekalian, akan datang di tengah-tengah kalian suatu masa di mana orang-orang lain yang memusuhi kalian berkumpul dan memperebutkan kalian seperti berkumpulnya manusia memperebutkan makanan di atas meja hidangan. Sahabat bertanya, "Anikil lati nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah jumlah kami pada saat itu sangat sedikit ya Rasul? Rasulullah menjawab, "Bal antum yauma idzin katsir." Sama sekali tidak, kalian sangat banyak. Tapi kalian seperti buih di atas air lautan yang dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Sahabat mengatakan, "Mengapa demikian ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Sebab kalian dilanda penyakit yang sangat bahaya." Apa itu? Penyakit wahan. Wa man wahnu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan adalah cinta dunia dan takut mati. Kaum muslimin rahimakumullah, Indonesia sebagai bangsa yang dihuni oleh umat Islam terbesar di dunia, hingga hari ini masih terjebak dalam penjara model baru. Penjara model baru, kita terpenjarakan oleh corona COVID-19, penjara global yang menyesakkan dada, penjara dengan penuh ketidakpastian, sebuah keadaan yang menyesakkan kita, memaksakan kita untuk takut, tunduk dan berharap pada sesuatu yang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan asal mulanya hingga kini telah diteliti oleh para akademik, belum jelas asal usulnya. Tapi efek yang ditimbulkan sudah sedemikian parah. Sekolah dan perguruan tinggi untuk membentuk generasi hari ini benar-benar dikunci dan digembok. Rumah ibadah dibatasi. Hari raya Idul Fitri seolah-olah dibuat tidak nyaman dengan pembatasan mudik untuk bersilaturahmi kepada orang-orang yang dicintai. Tapi orang asing dengan leluasa bisa masuk melalui darat, laut dan udara. Wibawa keimigrasian kita teruji. Pertahanan dan ketahanan negara kita hampir saja dan terancam jebol. Pengadaan dan proses vaksinasi tahap pertama dan kedua telah dilakukan dengan biaya 95,6 triliun. Allahu Akbar, walillahil hamd. Umat Islam hari ini benar-benar seperti musafir yang berdiri di persimpangan jalan, tak tahu kemana harus melangkah. Bahkan Arab Saudi sampai hari ini, entah dengan pertimbangan pandemi atau karena tekanan konspirasi asing, masih memberlakukan lockdown dan masih menutup Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Akibatnya 231.000 jamaah haji tidak bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Kali 2 tahun berarti 462.000 jamaah haji yang harus batal menunaikan rukun Islam yang kelima. Ini adalah tanda tanya besar. Kalau ini adalah pandemi, kita harus hadapi dengan protokol. Tapi kalau ini adalah konspirasi, jelas umat Islam telah kalah total. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketakutan yang berlebihan berakibat pada kehilangan akal sehat. Isyarat manusia yang kehilangan akal sehatnya adalah mereka ketika mereka telah menghalalkan segala cara, terutama cara untuk mempertahankan kekuasaan, kekayaan ataupun popularitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulka tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ketakutan kita tidak boleh terlalu berlebihan terhadap satu hal, sebab kita sadar kita semua lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, langit yang berlapis 7 suatu seketika akan runtuh dan menimpa kita.
Jangankan manusia, kita terlalu lemah. Sebab gunung yang tertanam kuat ke dalam bumi pun seketika bisa tercabut dan dihamburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan manusia, lautan yang luasnya tak terkira suatu ketika dan diombang-ambingkan, digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tiada yang kita takuti. Bangunlah keyakinan dan keimanan kita untuk bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut terhadap apa yang ada di dunia ini, maka kita bermunajat dan menyandarkan kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, atas lisan dan tutur kata kami yang mungkin telah melukai hati saudara kami, ampuni kami atas mata kami yang mungkin pernah melihat dengan sinis dan sombong. Ampuni kami atas pikiran dan niat kami yang mungkin terlintas kezaliman kepada saudara-saudara kami. Allahumma ya Allah ya Karim, tiada tempat kami mengadu dan memohon, tiada yang berhak menerima dan menolak doa yang kami panjatkan ini kecuali hanyalah Engkau. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.